Mukimat ya, ini nanti di video saya ini akan saya tayangkan pidatonya Bang Haji Rhoma Irama ya. Dia berpidato yang intinya katanya PBNU sudah mengeluarkan perintah kepada jajarannya untuk menarik buku karya Lutfi bin Yahya yang sudah membelokkan sejarah NU. Nah, saya kasih tahu yang benar itu gimana. Jadi yang mau ditarik oleh oleh PBNU, dan ini sudah dilaksanakan oleh PCNU Tegal. Buku yang dimaksudkan itu bukan buku karya dari Habib Lutfi Yahya, tapi buku itu adalah terbitan dari RMI NU Tegal. Jadi buku itu yang menyusun adalah pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah NU Tegal. Lah Habib Lutfi Yahya itu tidak masuk di dalam kepengurusan RMI NU Tegal itu. Jadi buku itu yang dimaksudkan, buku yang mau ditarik itu bukan buku karya Habib Lutfi Yahya. Habib Lutfi Yahya itu bukan ahli sejarah. Bagaimana dia membuat buku sejarah? Nah, tapi begini, ini saya kasih cerita ya, kisah tentang salah satu versi sejarah NU yang pernah dikatakan oleh Habib Lutfi Yahya itu. Tapi memang begini, mengenai versi-versi sejarah NU itu, ya itu memang tidak tunggal ya. Di Surabaya itu ada kelompok dzurriyyah para pendiri NU yang mereka juga membuat mempunyai versi berdasarkan penuturan leluhurnya para pendiri NU yang pada waktu itu memang didirikan di Surabaya. Nah, apa yang dikatakan oleh Habib Lutfi Yahya itu sebenarnya itu penuturan dari guru beliau yang bernama Kiai Irfan Pekalongan, yaitu. Jadi kisahnya itu begini. Dulu waktu masih muda, Habib Lutfi Yahya itu punya guru Kiai Jawa, namanya Kiai Abdul Fattah. Nah, Kiai Abdul Fattah itu setiap hari Selasa itu mengadakan semaan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang terkenal itu. Nah, kiai yang dihadirkan untuk mengaji kitab Ihya Ulumuddin itu adalah Kiai Irfan Pekalongan. Nah, otomatis karena Habib Lutfi Yahya itu selalu hadir di dalam pengajian kitab Ihya Ulumuddin itu, maka beliau juga menjadi murid ngaji dari Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan itu. Ceritanya itu begitu. Nah, ketika sering mengaji itu ya, Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan itu memperhatikan Habib Lutfi Yahya. Oh, ini murid yang satu ini, peserta ngaji ini, dia kok mirip dengan guru saya, itu pikir Kiai Irfan Kertijayan. Nah, lalu dia bilang sama Habib Lutfi Yahya, kamu ini kok mirip dengan guru saya. Guru saya dulu itu namanya Habib Hashim bin Umar. Kamu mirip sama dia. Nah, Habib Lutfi Yahya itu tidak mau ngomong berterus terang bahwa beliau itu adalah memang cucu dari Habib Hashim. Tapi Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Azim yang hadir di situ memberi penjelasan kepada Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan. Oh iya Kiai, dia ya mirip dengan Habib Hashim. Kenapa? Dia ini cucunya beliau, cucu Habib Hashim almarhum. Oh, pantesan. Lalu Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan itu menangis dan memeluk Habib Lutfi Yahya. Nah, ceritanya itu seperti itu. Nah, lalu Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan itu cerita ke Habib Lutfi Yahya yang di situ juga disaksikan para kiai-kiai itu. Ada Kiai Abdul Fattah, guru beliau, guru dari Habib Lutfi Yahya, ada Kiai Abdul Azim dan lain-lainnya.
Cuman sayangnya kiai-kiai itu sekarang sudah pada meninggal dunia. Nah, jadi Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan bercerita bahwa Habib Hasyim itu mempunyai peran ya dalam berdirinya NU, tetapi Habib Hasyim itu berpesan supaya itu tidak ditulis. Nah, karena pesan beliau itu tidak ditulis ya, makanya tidak ada satupun dokumen yang menuliskan nama beliau. Nah, ceritanya begitu. Dan itu sudah pernah diceritakan oleh Habib Lutfi Yahya kepada Gus Dur pada waktu Gus Dur beliau masih hidup pada waktu itu. Gus Dur kan meninggal kapan itu? Kalau tidak salah tahun 2009 itu. Nah, itu sudah cerita lama. Dan kebetulan kemudian oleh official websitenya Habib Lutfi Yahya itu dipublikasi di website. Kan begitu. Nah, kemudian tahun 2016 ya, websitenya NU ada siapa itu penulis yang juga itu membantah cerita mengenai keterlibatan Habib Hasyim di dalam mendirikan NU karena tidak ada satupun dokumen sejarah NU yang menyatakan seperti itu. Nah, ya memang beliau Habib Hasyim sudah berpesan untuk tidak ditulis ya mesti aja nggak ada tulisannya. Tapi oke lah ya. Kalau dari segi sejarah itu tidak dipercaya, itu tidak ada masalah. Saya kalau sebagai intelektual ilmuwan berkaitan dengan ketidakpercayaan secara versi sejarah itu, ya saya setuju-setuju aja. Saya tidak seperti kamu. Kalau kamu kan menganggap Imad, Sugeng itu sebagai kebenaran mutlak. Kamu jadikan nabi aja dia itu. Ya. Kalau saya enggak. Kalau saya tetap berprinsip intelektual. Ya. Bisa jadi misalnya Habib itu juga ada kesalahan seperti manusia pada umumnya, seperti ulama pada umumnya. Nah, apalagi si Imaduddin itu, kan begitu. Nah, kalau kamu kan menganggap Imaduddin itu kayak Nabi Maksum yang tidak salah, begitu kan? Nah, sudahlah itu urusanmu. Jadi begitu. Nah, selain versi yang diceritakan oleh Habib Lutfi itu, di Surabaya juga ada kelompok dzurriyyah para pendiri NU itu yang mempunyai versi keterlibatan para kakek nenek, kakek buyut mereka itu. Jadi yang namanya versi sejarah itu sudah biasa. Kamu kalau baca buku sejarah tentang Majapahit, tentang Demak, di situ ada versi-versi. Asal versi itu dituliskan semua di situ. Jadi ada versi bahwa Prabu Bri Kertabumi itu adalah orang yang sama dengan Girindrawardana Dhyarana Wijaya yang berhasil menghancurkan Majapahit, yang berpusat di Trowulan kemudian memindahkan ke Doho Kediri. Tapi nanti ada ahli sejarah yang mengatakan, oh lain, Bri Kertabumi itu tokoh yang lain, justru Girindrawardana Dhyarana Wijaya itulah yang mengalahkan dia. Seperti itu. Jadi sejarah itu punya versi-versi. Ya, mereka punya sumber sendiri-sendiri yang bisa diargumentasikan. Begitu juga mengenai Raden Patah asal-usulnya. Ada versi catatan Tom Tires yang hadir di Jawa pada waktu itu. Ada versi catatan Cina, ada versi Babat Jawi. Jadi banyak versi-versi, asalkan versi itu dituliskan semua. Sehingga menjadi informasi sejarah yang lengkap gitu. Nah, sejarah berdirinya NU itu juga versinya tidak tunggal. Tapi Habib Lutfi Yahya itu, beliau itu tidak membuat buku sejarah. Beliau hanya bertutur menginformasikan mengenai penuturan guru beliau yang bernama Kiai Irfan Kertijayan Pekalongan, yang disaksikan oleh Kiai Abdul Halim dan Kiai Abdul Fatah dan Kiai Abdul Azim. Kan begitu beritanya itu seperti itu. Ya sudah, kamu tonton itu pidato fitnahnya Roma Irama itu. Terlalu. Sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama.